Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan UTS saya, yaitu ujian tengah semester Sistem Basis Data tahun 2021, di mana pada UTS kali ini kami disuruh membuat video untuk menjawab soal-soal yang ada. Untuk soalnya sendiri, kami mahasiswa sudah diberikan sebuah model logis, di mana model logis ini terdiri dari 3 tabel. Untuk tabel yang pertama adalah tabel siswa, di mana tabel siswa memiliki 6 atribut. Yang pertama adalah NISN, yang merupakan mandatory dan juga primary key. Kenapa kita bisa mengetahui ini primary key? Karena di sini ditandai dengan tanda pagar. Lalu yang kedua ada nama. Nama juga merupakan mandatory yang ditandai dengan tanda bintang, artinya ini harus diisi dan tidak boleh kosong. Yang ketiga adalah tempat lahir yang merupakan mandatory. Yang keempat tanggal lahir juga mandatory, dan yang terakhir adalah hobi. Di mana hobi ini tidak mandatory, artinya ini opsional, bisa diisi dan boleh juga tidak diisi. Tabel selanjutnya adalah tabel nilai MP, di mana tabel nilai MP berisi atribut nilai yang merupakan mandatory. Tabel yang ketiga yaitu ada tabel mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah ID yang merupakan primary key, nama mandatory, dan KKM yang merupakan juga mandatory. Baiklah, untuk soal pertama kita disuruh membuat perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Nah, di sini relasinya dari nilai MP ke siswa ini adalah banyak ke 1. Mengapa banyak ke 1? Karena satu siswa bisa memiliki beberapa nilai, sehingga relasinya adalah banyak ke 1. Begitu juga nilai MP ke mata pelajaran ini banyak ke 1, karena satu nilai bisa dimiliki oleh beberapa mata pelajaran. Selanjutnya kita juga disuruh membuat tipe datanya yang kita sesuaikan dengan isinya. Lalu kita juga disuruh membuat sebuah skema sesuai dengan nama kita. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mempermudah saya dalam menyelesaikan UTS ini. Jadi sebelumnya saya hubungkan dulu ke SQL Plus. Nah, setelah terhubung ke SQL Plus, maka saya akan menghubungkan ke skema saya, yaitu Indra Febriansyah. Di sini saya beri G karena saya berasal dari kelas G. Untuk passwordnya sesuai dengan yang pernah kita buat. Nah, setelah connect, di sini kita disuruh membuat yang pertama adalah create table, di mana create table-nya ini dengan cara kita tuliskan sintak create table. Nah, untuk nama tabelnya itu adalah nama tabel siswa, yaitu create table siswa. Nah, untuk isinya ataupun atributnya ini ada NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga hobi. Dan hobi ini merupakan opsional dan tidak mandatory. Jadi yang pertama kita buat dulu NISN. Tipe datanya kita buat varchar dengan panjangnya 11. Karena dia mandatory, kita beri di ujungnya adalah not null. Selanjutnya nama. Tipe datanya kita buat sama, yaitu varchar 2 dengan panjang 20. Karena dia mandatory, kita buat juga not null. Selanjutnya ada tempat lahir. Ini saya beri tipe data varchar juga dengan panjangnya 20, dan karena dia mandatory maka kita beri juga not null. Selanjutnya tanggal lahir. Untuk tipe datanya saya berikan varchar, lalu panjangnya sekitar 20. Karena dia mandatory maka sama seperti tadi kita beri not null. Nah, untuk yang kelima ini adalah hobi, di mana hobi ini opsional, boleh diisi dan juga boleh tidak diisi. Maka untuk hobi
kita hanya menuliskan namanya dan juga tipe datanya, dan panjangnya sekitar 15. Nah, setelah semua kita buat untuk atributnya, maka karena nisn tadi merupakan primary key, kita buat sintaks untuk mengetahui bahwa nisn merupakan primary key. Jadi di sini kita buat primary key dalam kurung nisn. Di sini primary key-nya adalah nisn. Nah, setelah itu kita tinggal memberikan tanda titik koma lalu slash. Nah, untuk memanggil dia terminalnya, caranya adalah kita tambahkan tanda add, lalu di sini sudah kita save dengan nama uts.sql. Nah, kita panggil saja uts.sql. Maka di sini sudah ada create tabel siswa, di mana di sini disebutkan sudah ada tabel yang pernah dibuat. Nah, karena tabel siswa ini sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini dash kita lihat tabel siswanya. Nah, di sini error karena objek siswa does not exist. Di sini errornya karena di sini kita salah memberikan nama variabelnya. Seharusnya siswa, di sini saya salah menulis ataupun typo, yaitu siwa. Dash siswa. Nah, maka di sini sudah ditampilkan tabel siswa dengan atributnya nisn, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga hobi. Selanjutnya kita akan create tabel, yaitu mata pelajaran. Untuk create tabel mata pelajaran caranya sama. Di sini kita ganti saja mata pelajaran. Untuk atributnya aja yang berbeda, jadi kita ganti atributnya. Untuk tabel mata pelajaran ini isinya adalah ID, nama, dan juga KKM. Yang pertama ID, dimana ID ini varchar, panjangnya sekitar 5. Dan di sini not null karena dia merupakan mandatory. Selanjutnya nama. Nah, untuk membedakan antara nama di tabel siswa dan juga nama di mata pelajaran, di sini saya akan membuat ataupun memberikan perbedaan. Jadi untuk nama di tabel siswa tadi kan ini untuk nama siswa, sedangkan pada mata pelajaran ini untuk nama mata pelajaran. Untuk mencegah adanya ambigu ataupun kebingungan, di sini saya akan tambahkan nama MP. Dan saya memberikan tipe datanya varchar, panjangnya sekitar 20. Di sini sama not null karena dia merupakan mandatory. Selanjutnya adalah KKM. Untuk tipe datanya sama, panjangnya sekitar 5. Ini karena mandatory, maka kita beri not null juga. Nah, di sini kita hanya tinggal membuat primary key-nya. Jadi primary key-nya ada pada ID. Primary key ID. Nah, setelah ini kita save, lalu kita panggil pada SQL kita. Di sini tabel sudah tercreate, dan kenapa dia tanda bintang? Karena nama untuk mata pelajaran ini sudah pernah saya gunakan ataupun sudah saya buat. Jadi, tapi ini tetap tercreate. Kita tinggal melihat dash mata pelajaran. Nah, di sini sudah terlihat ID, nama, mata pelajaran, dan juga KKM. Selanjutnya, kita membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel nilai. Untuk tabel nilai sendiri, ini tinggal kita ganti nilai underscore MP, nilai MP dengan atributnya adalah nilai. Tetapi di sini
karena kita juga membuat relasinya, maka kita akan membuat ID dan juga yang ada pada siswa tadi adalah NISN. Jadi primary key pada siswa dan juga primary key pada mata pelajaran. Sebelumnya kita buat dulu primary key untuk mata pelajaran. Jadi di sini ID, tipe datanya varchar 2 dengan panjang 5, not null. Lalu untuk di tabel siswa itu adalah NISN varchar 2 panjangnya 11, ini not null. Barulah di sini kita buat create tabel nilai ataupun kolom nilai dengan tipe data varchar untuk panjangnya 5. Di sini juga not null karena dia mandatory. Nah, setelah itu kita akan membuat relasinya dengan foreign key. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat constraint foreign key, di mana constraint foreign key ini pertama kita tentukan dulu. Jadi untuk constraintnya ini yang ID dan juga NISN, yaitu adalah primary key dari ID ini adalah primary key mata pelajaran, sedangkan NISN primary key dari siswa. Jadi di sini kita buat constraint ID, yaitu nama primary key-nya, lalu foreign key, dalam kurung ID, lalu reference itu terdapat pada tabel mata pelajaran yang diberi nama juga ID, koma. Lalu selanjutnya untuk constraint pada NISN ini sama, tinggal menggantikan nama kolom dan juga nama tabelnya. Jadi di sini kita copy saja. Maka di sini NISN, untuk ini NISN, lalu foreign key NISN, reference dari siswa, lalu di sini NISN. Nah, setelah constraint-nya ataupun foreign key-nya kita buat, maka kita sudah selesai. Kita save, lalu kita panggil. Nah, di sini sama seperti tadi, tabel sudah tercreate. Namun di sini ada tanda bintang di mana tulisannya itu adalah nama sudah pernah dibikin ataupun sudah pernah digunakan. Tapi tetap tercreate. Lalu kita di sini kita panggil saja nilai MP. Nah, di sini untuk soal nomor 1 kita sudah selesai, di mana kita sudah membuat semua tabel. Yang pertama adalah nilai MP. Kita lihat lagi untuk siswa. Lalu di sini ada tabel mata pelajaran. Nah, di sini untuk soal nomor 1 kita sudah selesai. Kita sudah meng-create semua tabel, yaitu tabel siswa, mata pelajaran, juga nilai MP. Di mana relasinya ada pada primary key dan juga foreign key yang ada pada nilai. Sehingga untuk soal nomor 1 kita sudah selesai. Nah, untuk soal yang kedua, kita disuruh membuat satu anonymous block, di mana anonymous block ini digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel yang sudah kita create tadi yang di nomor 1. Nah,
kita hanya disuruh membuat satu animus block untuk menambahkan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung, yaitu satu tabel minimal ada 10 data. Jadi untuk yang pertama kita coba untuk menambahkan data pada tabel siswa. Jadi untuk menambahkan data pada tabel siswa ini kita hapus saja. Nah, sintaksnya untuk anonymous block kita awali dengan begin, lalu insert ini sama saja seperti ini, tapi di sini kita tinggal ganti tabel 1 ini dengan siswa. Insert tabel 1, kita hapus. Nah, di sini kita tinggal menuliskan atribut-atribut pada tabel siswa. Jadi pada tabel siswa itu atributnya adalah NISN, nama, tempat lahir, lalu tanggal lahir, dan juga hobi. Untuk values-nya ini merupakan apa yang akan kita isi pada tabel kita. Kita hapus. Nah, values-nya untuk nama, untuk NISN pertama, ini kita beri tanda kutip 1. NISN-nya kita buat di sini, contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, NISN-nya agar lebih mudah membedakan, kita buat 19 01 23 001. Lalu spasi tanda kutip lagi, namanya di sini saya buat Gilang, tanda kutip lagi, tempat lahir Padang. Lalu tanda kutip lagi, tanggal lahir 20 Juni 2001. Lalu hobi, di sini saya buat futsal misalnya. Nah, untuk menambahkan data lagi, kita hanya tinggal copy ini saja, yaitu copy dari insert into, kita tulis langsung di bawahnya. Nah, jadi di sini langsung kita buat saja untuk data yang kedua. Insert into siswanya sama, lalu di sini kita bedakan 02, namanya Agung, lahirnya kita buat di sini Taluk Kuantan. Tanggal lahirnya kita buat 21 Maret 2001. Hobinya voli. Begitu juga selanjutnya untuk data yang selanjutnya. Kita copy lagi. Nah, untuk bagian ini mungkin saya akan percepat. Nah, di sini saya sudah membuat 10 data, di mana dimulai dari data 1 atau NIM 001 sampai dengan NIM 000. Nah, untuk penambahan data ini caranya setiap data itu sama, yaitu awalnya adalah insert into, nama tabel kita, itu nama tabel siswa. Lalu dalam nama tabel siswa ini ada sebuah kolom yang berisi atribut-atribut kita, yaitu atribut NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga hobi. Lalu values ini merupakan isi ataupun apa yang akan kita inputkan ke dalam tabel kita. Contohnya di sini untuk NIM ada 1901 23001 dengan nama Gilang. Tempat lahirnya adalah Padang. Lalu tanggal lahirnya 20 Juni
dan hobinya adalah futsal. Nah, di sini untuk yang di bawahnya ini sama saja, insert into siswa dan lain-lain. Selanjutnya, setelah 10 data kita inputkan, ini kita hanya tinggal memberikan perintah N. Setelah itu kita beri slash untuk eksekusinya. Kita simpan, kita panggil di terminal kita, yaitu add UTS SQL sama seperti tadi. Kita enter. Nah, di sini prosedur sudah komplit. Kenapa dia belum muncul? Karena kita belum set server output on. Turn on saja. Nah, setelah set server output kita on, maka kita tinggal melihat untuk isi dari tabel siswa. Jadi select bintang from siswa. Nah, di sini kita sudah mempunyai 10 data. Di mana data yang pertama itu adalah namanya Gilang dengan NIM-nya 001. Maaf. Nah, di sini yang pertama adalah namanya Gilang, yang kedua Agung, yang ketiga Vicky. Selanjutnya itu adalah Ferry, Rizky, Iqbal, dan juga lain-lain. Di sini dia ke bawah untuk hobinya. Jadi setelah untuk nama Gilang ini sampai hobinya adalah futsal. Yang Agung adalah volley, Vicky futsal, Ferry volley, dan lain-lain. Nah, untuk penambahan data ke dalam tabel siswa ini sudah siap, yaitu 10 data pada tabel siswa. Selanjutnya, kita akan menambahkan data pada tabel mata pelajaran. Di mana tabel mata pelajaran ini berisi ID, nama mata pelajaran, dan juga KKM-nya. Nah, di sini caranya sama seperti tadi. Kita hanya tinggal mengganti pada sintaks kita, insert into mata pelajaran, ini nama tabelnya. Lalu untuk atributnya hanya 3, yaitu ID, nama, KKM. Nah, untuk values-nya ini juga hanya 3, yaitu untuk ID kita buat di sini dengan 3 digit 001. Ini sesuka kita. Lalu untuk namanya mata pelajaran pertama itu bahasa Indonesia. Lalu KKM-nya. Untuk KKM bahasa Indonesia saya buat di sini 80. Nah, untuk selanjutnya ini sama saja. Kita kopikan seperti tadi. Maka untuk proses ini saya akan mempercepat untuk mengurangi durasi video. Di sini saya sudah memasukkan semua datanya, yaitu ada 10 data, dimana KKM-nya ini berbeda-beda. Di kimia saya buat 75, untuk fisika 75, dan juga untuk biologi saya buat 80, SIM budaya 80, penjaskes 80, prakarya 80, lalu budaya Melayu ada 80. Nah, di sini saya sudah membuat ataupun menambahkan isi pada tabel mata pelajaran yang berisi ID. Untuk yang pertama adalah 001 dengan nama mata pelajaran adalah bahasa Indonesia. Di sini tadi kita sudah mengganti dengan nama MP. Maka nama mata pelajaran adalah bahasa Indonesia dengan KKM-nya adalah 80. Nah, untuk itu kita coba tengok, kita runkan. Sebelum itu kita save dulu. Lalu kita lihat di terminal kita, maka di sini banyak yang error. Nah, yaitu error pada nama. Nama ini tanda bintang. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi kita harus mengganti semuanya. Nah, kita baru mengganti yang paling atas tadi kan. Jadi di sini kita ganti semuanya.
Kita ganti, kita tambahkan dengan nama underscore mp. Underscore mp. Tinggal 2 lagi. Ini underscore mp. Kita save ulang, lalu kita panggil lagi terminal kita. Nah, maka prosedur sudah komplit. Kita lihat, select bintang from mata pelajaran. Nah, di sini sudah ada 10 data, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, seni budaya, penjaskes, prakarya, dan juga budaya Melayu dengan KKM yang berbeda-beda. Maka untuk tabel mata pelajaran, di sini kita sudah memasukkan 10 data seperti pada soal, yaitu minimal 10 data, dan kita sudah memasukkan 10 data tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tabel nilai. Jadi sebelumnya kita lihat dulu dash nilai MP. Nah, untuk tabel nilai sendiri, ini atributnya ada ID, NISN, dan juga nilai. Maka sama seperti tadi, kita buatkan ID, NISN, dan juga nilainya. Dan kita tambahkan pada tabel nilai MP. Jadi kita hanya tinggal mengganti ini. Jadi di sini kita ganti dengan nama tabel baru, yaitu nilai underscore MP. Lalu dalam nilai MP ini ada ID, sudah sama. Lalu di sini ada NISN, dan juga yang terakhir adalah nilainya, nilai. Setelah itu kita ganti lagi untuk yang di bawahnya. Nah, untuk penggantian yang di bawahnya ini sama seperti tadi. ID-nya misalkan kita pilih ID yang pertama adalah 001. Ini adalah ID dari tabel mata pelajaran, di mana tabel mata pelajaran dan juga tabel nilai ini saling berhubungan atau relasi. Begitu juga pada tabel siswa, nantinya itulah NISN, ini berelasi juga pada tabel nilai. Jadi sini kita coba dulu untuk 001 dengan NISN. Kita lihat NISN-nya tadi kita samakan. Di sini misalkan kita buat di sini NISN-nya untuk nama Nasuha. Kita copy. Nah, di sini. Nah, untuk nama Nasuha nilainya itu adalah 83. Nah, begitu juga untuk ke bawahnya, sama seperti tadi, ini kita tinggal mengganti saja, yaitu ID-nya. Misalkan kita ingin membuat ID 04 dengan NISN-nya yaitu 01, nilainya adalah 60. Lalu selanjutnya ID 03 dengan NIM-nya 04, misalkan nilainya adalah 50. Lalu begitu selanjutnya ID-nya kita lihat, ID-nya 09 dengan NIM-nya kita ganti 02, nilainya adalah 75. Maka selanjutnya di sini saya akan mempercepat untuk mengurangi durasi video saya. Nah, di sini saya sudah menambahkan ataupun memberikan sintaks untuk nilai MP. Jadi saya sudah memberikan sintaks penambahan data untuk nilai MP, di mana atributnya ada 3, yaitu ada ID, NISN, dan juga nilai. Yang pertama itu adalah ID 001 dengan NISN-nya yang berujung 007 dengan nilainya 83. Begitu juga selanjutnya. Untuk sintaksnya sama, insert into lalu values. Nah, di sini saya langsung coba runkan ke SQL Plus ataupun terminal kita. Sebelumnya kita save dulu, Ctrl save. Nah, di sini ada error, begin error at line 1 to column interpretation nilai MP. Jadi untuk nilai MP
ini nis n faktual 13 maksimum 11. Jadi nis n-nya itu terlalu banyak. Dia maksimumnya 11 dan yang terlihat di sini ada 13. Jadi di sini saya belum menggantinya pada budaya Melayu. Nah, itu errornya pada budaya Melayu itu karena saya belum mengganti. Jadi maksimum panjang dari nis n itu hanyalah 11. Sedangkan pada budaya Melayu tadi ada 13 kata. Di sini saya buat 84. Saya save lagi, lalu saya panggil ulang, maka prosedur sudah komplit. Nah, di sini saya lihat isinya, select bintang from nilai MP. Nah, maka di sini sudah terlihat data-datanya ada 10 data. Dengan yang pertama itu adalah ID 01 dengan nilainya 83, lalu ID 04 dengan nilainya 60 dan selanjutnya. Maka untuk soal nomor 2 kita sudah selesai karena kita sudah menambahkan setiap tabel itu ada 10 data minimal. Baiklah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal untuk nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini kita disuruh membuat sebuah percabangan pada menggunakan anonymous block. Jadi untuk percabangan pada anonymous block ini sintaksnya yang pertama itu adalah declare, di mana ini akan mendeklarasikan variabel kita. Declare-nya kita buat dulu variabel nilai karena kita akan membuat variabel dengan tabel nilai MP. Jadi di sini saya akan membuat variabel nilai. Nah, variabel nilai ini akan mendeklarasikan dari nilai tabel nilai MP dengan pada kolom nilai. Lalu percent type titik koma. Setelah itu begin. Nah, pada begin ini akan kita deskripsikan yaitu select. Kita select ataupun kita pilih dari nilai, itu tabel kolom nilai, into ke variabel nilai from dari tabel nilai MP. Jadi dari tabel nilai underscore MP pada ataupun where ID-nya 003. Kita contohkan pada ID 003. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apakah untuk variabel nilai ini sudah dapat dimunculkan, yaitu dbms titik output underscore output titik put underscore line dengan kita panggil yaitu adalah v nilai titik koma, lalu kita akhiri dengan n slice. Kita simpan, lalu kita coba untuk manggil. Nah, di sini prosedur sudah sukses ataupun sudah komplit dengan pada ID 003 ini nilainya adalah 50. Nah, di sini kita akan membuat percabangan if menggunakan variabel nilai dan juga menggunakan tabel nilai MP. Sebelumnya kita buat lagi variabel hasil di mana variabel hasil ini akan memunculkan hasil ataupun deskripsi mengenai program kita. Jadi kita buat di sini 20 untuk variabel hasilnya, panjangnya 20. Nah, di sini kita tambahkan saja if. Nah, di mana setelah kita memberikan perintah select, maka kita tambahkan if nilai, v nilai ataupun variabel nilai. Jika variabel nilainya kecil dari 80, maka kondisinya akan menghasilkan v hasil,
V hasil yaitu remedial. Nah, ini berarti ketika nilai kita kecil dari 80, program akan memunculkan hasil remedial. Lalu else if dimana jika nilai kita between di antara 75 sampai dengan 84, maka program akan memunculkan itu V hasil titik 2 sama dengan cukup. Nah, ketika nilai kita di antara 75 sampai 84, maka programnya akan menghasilkan tulisan cukup. Selanjutnya yang terakhir yaitu else, di mana ketika kedua program di atas ataupun ketika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi dari nilai 50 yaitu ID 003, maka dia akan menghasilkan V hasilnya sama dengan memuaskan, atau bisa kita tulis saja di sini lulus. Nah, di sini kita hanya tinggal menambahkan ataupun mengakhiri if kita dengan and if. Nah, setelah itu langsung saja kita coba. Tunggu dulu, kita di sini agar terlihat hasilnya, maka V nilai sama dengan, kita buat di sini sama dengan V hasil. Jadi akan munculkan misalkan nilainya 50 sama dengan remedial berarti. Nah, di sini 003 ini, pada 003 ini nilainya adalah 50. Maka harusnya dia akan menampilkan hasilnya adalah remedial. Kita save lalu kita panggil. Nah, di sini sudah terbukti bahwa pada UTS SQL, nah, ini 50, nilainya adalah 50 dan hasilnya adalah remedial. Di sini saya coba tambahkan agar lebih mudah melihatnya. Misalkan di sini nilai nilai 50 sama dengan remedial. Dan coba kita buat di sini ID 010 misalkan. Di sini 010 ini adalah 84. Kita save, kita coba. Nah, maka di sini sudah terbukti ataupun sudah kita printkan nilai 84 sama dengan cukup. Sama seperti if kita, yaitu adalah 75 sampai dengan 84 ini sama dengan cukup. Maka untuk nilai 84 bisa dibilang cukup. Nah, untuk ini pada soal nomor 3 kita sudah selesai, yaitu membuat if pada program kita ataupun pada data-data yang ada. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini kita disuruh membuat sebuah ekskursor dengan parameter. Jadi untuk pertama kita membuat ekskursor ini dengan sintaks declare, di mana sintaks declare ini untuk mendeklarasikan ekskursor kita. Jadi declare, di mana declare-nya dengan kursor lalu nama variabel kursor kita. Untuk nama variabel kursor sendiri boleh apa saja. Di sini saya membuat x_course agar memudahkan saya melihat bahwa saya saat ini sedang membuat ekskursor. Buka kurung, kita tulis di sini parameternya dengan variabel var. Dengan tipe datanya itu adalah varchar 2. Lalu kondisinya di sini, di sini kita disuruh membuat ekskursornya ini dari 3 tabel. Jadi untuk NISN, nama siswa, mata pelajaran, dan nilai, dan juga KKM ini terletak di 3 tabel ini. Nah, tabel ini kan saling berhubungan, tetapi tidak satu tabel, sehingga kita harus menggunakan join terlebih dahulu atau menggabungkan ketiga tabel ini agar
ekskursor kita dapat bekerja. Jadi untuk awal kita menggunakan join, kita di sini menuliskan perintah select, di mana perintah select ini untuk membuat join dari NISN, nama siswa, mata pelajaran, nilai, dan juga KKM. Pertama, untuk NISN. NISN ini kita ambil dari tabel nilai MP. Jadi nilai MP titik nama tabelnya, nama kolomnya. Nama kolomnya adalah NISN. Nah, jadi NISN. Koma, selanjutnya itu adalah nama siswa. Untuk nama siswa ini berada pada tabel siswa. Jadi tabel siswa titik nama. Koma, selanjutnya adalah nama mata pelajaran, di mana nama mata pelajaran terletak pada tabel mata pelajaran, yaitu mata pelajaran titik nama MP underscore MP. Koma, selanjutnya yaitu adalah nilai. Nilai ini terletak pada nilai MP. Jadi nilai MP titik nilai. Dan yang terakhir adalah KKM. KKM terletak pada tabel mata pelajaran. Di sini kita buat tabel mata pelajaran titik KKM. Setelah itu kita akan menjoinkan ataupun menghubungkan ketiga tabel tersebut dengan perintah from siswa. Jadi dari tabel siswa join ke tabel nilai MP. Nah, dari tabel siswa ini join ke nilai MP on ataupun di sama dengan pada, yaitu siswa. Pada tabel siswa ini NISN-nya ini sama dengan NISN pada tabel nilai MP. Jadi di sini artinya NISN pada tabel siswa sama dengan NISN pada tabel nilai MP. Nah, selanjutnya kita joinkan lagi pada mata pelajaran. Jadi enter, joinkan lagi untuk mata pelajaran. Nah, pada tabel mata pelajaran ini yang sama adalah ID. Jadi on mata pelajaran titik ID sama dengan nilai MP titik ID. Nah, di sini mata pelajaran artinya ID pada mata pelajaran sama dengan ID pada nilai MP. Lalu selanjutnya kita buat letaknya, yaitu where pada KKM-nya kecil dari parameter. Parameter tadi kita beri variabel par titik koma. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian begin. Pada bagian begin ini kita akan mengeksekusi ekskurs kita. Jadi untuk mengeksekusi ekskurs kita, untuk awalnya for ini kita memberikan record pada ekskurs kita. Jadi for record kita buat aja for vRecord, variable record in ekskurs. Ini parameternya kita buat. Misalkan di sini kita membuat parameternya adalah 80. Jadi ekskurs 80 dan kita akan menggunakan loop karena pada soal disuruh menggunakan loop untuk ekskurs kita. Jadi loop, lalu di sini kita langsung printkan di BMS underscore output titik put underscore line, dimana di sini kita hanya tinggal menampilkan saja ataupun memanggil data-data kita. Misalkan di sini saya ingin memanggil untuk pertama adalah namanya. Jadi di sini nama, tanda kutipnya jangan lupa, nama titik 2, lalu tanda tiga 2. Di sini kita tuliskan vRecord titik nama. Ini adalah nama siswa. Kita akan memunculkan nama siswa. Selanjutnya, setelah nama siswa, kita akan memunculkan NISN siswa tersebut. Jadi untuk NISN siswa ini, contohnya seperti ini. Nama misalkan Gilang,
dengan nis n-nya berarti di sini kita buat saja koma, spasi, tanda tegak 2, v-record lagi, nis n, kita panggil untuk nis n, tanda tegak 2, lalu tanda kutip 2, koma. Setelah nis n kita akan memanggil setelah nis n mata pelajaran. Jadi untuk mata pelajaran v-record titik nama MP, nama mata pelajaran. Tanda tegak 2 lagi, tanda kutip, koma. Setelah nama mata pelajaran kita akan memanggil nilai. Untuk memanggil nilai sama v-record titik nilai. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kita akan memanggil KKM-nya. Tanda tegak 2, v-record KKM. Nah, setelah itu jangan lupa kita tutup dengan titik koma. Setelah itu karena kita tadi menggunakan looping, maka kita akhiri loopingnya dengan end loop. Lalu kita akhiri program kita dengan end slash. Nah, di sini kita sudah siap membuat Xcourse menggunakan parameter. Dengan parameternya adalah 80, yaitu variabel parameter adalah par. Kita save, lalu kita coba panggil pada SQL kita. Add uts.sql. Nah, di sini kita sudah dapat menampilkan, misalkan di sini namanya Gilang dengan NIM-nya 1902.001 dengan pelajaran kimia, nilai si Gilang adalah 60 dan KKM-nya 75. Jadi di sini untuk Xcourse tadi kan perintahnya kita disuruh menampilkan nilai yang KKM-nya kecil dari nilai parameter. Jadi KKM-nya itu adalah 75 dan di sini kita tuliskan untuk yang kecil dari 80, maka hasilnya adalah 75. Nah, bagaimana kita misalkan di sini kita tuliskan kecil dari 90. Kita simpan. Maka di sini akan memunculkan semua data karena semua data itu KKM-nya maksimal adalah 80. Sehingga di sini karena parameternya kita buat 90, dia akan memunculkan semua data dengan KKM di bawah 90. Kita kembalikan lagi 80. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul lagi yaitu di bawah 80 adalah 75. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan jawaban yang benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.